Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 1 ingin mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Kompak 1 yaitu Nisrina Lutfi Safitri, Rifa Sabrina Aziza, Salka Salifa, Rizkia Zaneta, dan Siva Santika Sari. Pengertian OJK. Di Indonesia, OJK mungkin belum banyak kita kenal. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jasa keuangan secara umum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jasa yang disediakan oleh industri atau organisasi keuangan. Salah satu bentuk perusahaan yang menyediakan jasa keuangan adalah bank, asuransi, kartu kredit, dan sekuritas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan peraturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan OJK dikutip dari buku Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan. Kehadiran OJK bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, termasuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan BAPEPAM LK. Dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Setelah hadirnya OJK, fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu diambil alih oleh OJK. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 menyebutkan bahwa tugas utama OJK adalah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan berikut. 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa. Wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah sebagai berikut. Terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk likuidasi, dan aktivitas di bidang jasa. 3. Peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, serta maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan percadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, serta informasi debitur, pengujian kredit testing, dan standar akuntansi bank. 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. D. Terkait pengaturan bank jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan peraturan menetapkan peraturan dan keputusan OJK
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap 4. Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, pemelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara mengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjuk kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 4. Melakukan penunjukan pengelola statuter. 5. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 6. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Peran OJK. 1. Memberikan izin pendirian bank. 2. Memperkuat ketahanan bagi jasa keuangan. 3. Membenahi kekurangan yang ada. Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki beberapa nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai strategis OJK adalah sebagai berikut: integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Sekian presentasi yang kelompok kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.